Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat YouTube sekalian. Kembali lagi dalam channel One Lane One. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang sebuah video yang bertemakan tentang dunia cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency dan sejarahnya? Sobat YouTube bisa simak langsung videonya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, share, komen, serta subscribe pada channel One Lane One buat menantikan updatean terbaru dari video channel ini selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Jadi sejarah dari dunia cryptocurrency itu sendiri sebelum era Bitcoin. Dalam sejarah cryptocurrency, Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang bersifat desentralisasi. Namun mata uang digital ternyata sudah ada sejak tahun 1980-an. Sejarah cryptocurrency sebelum era Bitcoin inilah yang kemudian menjadi salah satu ide pendukung dari lahirnya Bitcoin. Setidaknya ada 5 produk cryptocurrency yang terkenal di saat Bitcoin sebelum diciptakan. Yang pertama, sejarah DigiCash tahun 1990. Pada tahun 1982, seorang kriptografer asal Amerika Serikat yang bernama David Chaum menggagas sebuah ide yang dinamakan sebagai blind signature. Di dalam makalahnya yang berjudul Blind Signature for Untrackable Payment, ia menjelaskan bahwa blind signature merupakan suatu bentuk tanda tangan digital di mana isi pesan yang tercantum akan disamarkan terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Dalam makalah tersebut juga ia menyampaikan pandangannya terhadap hubungan antara uang dan privasi. Kaum percaya bahwa untuk menjalani perdagangan yang aman, masyarakat membutuhkan uang berbasis token yang dapat menyamai sifat dari uang logam dan kertas. 8 tahun setelah makalah tersebut dipublikasikan, tepatnya pada tahun 1990, Chaum mendirikan DigiCash di Amsterdam. Gagasan mata uang digital yang dibawa ke dalam DigiCash menarik banyak perhatian pers. Pada saat itu, ide DigiCash sangatlah luar biasa. DigiCash dinilai mampu menjadi solusi untuk pengamanan transaksi keuangan dari suatu tangan ke tangan lainnya. Namun, Chaum dan kawan-kawan sesama pendiri DigiCash berprinsip bahwa produk ini hanyalah akan dijual ke sektor bank. Prinsip ini pula yang kemudian membuat DigiCash runtuh karena tidak dapat menemukan bank yang ingin menggunakan produknya. Tepat pada saat DigiCash bangkrut, Microsoft muncul dengan tawaran kerjasama sejumlah 180 juta US dollar. Microsoft meminta Chaum untuk mengimplementasikan DigiCash di semua Windows PC. Sayangnya tawaran tersebut dinilai Chaum tidak cukup untuk melakukan DigiCash dan pada akhirnya DigiCash bangkrut karena kehabisan uang di tahun 1998. Kemudian sejarah e-gold di tahun 1996. E-gold didirikan pada tahun 1906 oleh Dr. Douglas Jackson dan Barry K. Downey. Pada saat itu, e-gold muncul dengan ide segar tentang transaksi digital berbasis emas dan perak. Metode yang ditawarkannya adalah pengguna menggunakan akun e-gold lalu mengirimkan emas atau peraknya ke e-gold dan kemudian e-gold akan melakukan kredit di akun pengguna. Kredit tersebutlah yang kemudian dapat dikirim ke merchant atau pengguna e-gold lainnya. Pada tahun 2001, e-gold mulai menghadapi beberapa masalah. Salah satu permasalahan terbesarnya adalah ketika USA Patriot Act memperketat regulasi terhadap badan usaha yang masuk ke dalam kategori bisnis money transmitter. Untuk dapat terus melakukan bisnis tersebut, e-gold dan bahan usaha lainnya harus memiliki lisensi khusus sebagai bisnis money transmitter. Tapi untuk mendapatkan lisensi tersebut, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. E-gold menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut terlalu rumit. Satu dari sekian banyaknya usaha money transmitter yang berhasil bertahan hingga saat ini adalah PayPal. Pada tahun 2005, e-gold akhirnya mulai dilupakan sebagai mata uang alternatif dan dinyatakan berakhir pada tahun 2015 kemarin.
Sejarah Benz dan Floss di tahun 1998. Benz dan Floss merupakan dua mata uang digital yang sangat terkenal di tahun 1998 sampai tahun 1999. Benz didirikan oleh Charles Cohen, sedangkan Floss didirikan oleh Robert Levitan. Keduanya memiliki sistematis bisnis yang sama, di mana website ini memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan komisi berbentuk mata uang digital tersebut. Caranya, pengguna hanya perlu melakukan aktivitas-aktivitas normal di internet seperti mengunjungi website lain, berbelanja online, ataupun login ke dalam sistem melalui penyedia jasa internet atau ISP tertentu. Setelah pengguna mengumpulkan sejumlah mata uang Benz atau Floss, mereka dapat menggunakannya untuk membeli barang online merchant yang sudah bekerjasama dengan Benz atau Floss. Uniknya, kedua perusahaan ini tidak hanya berdiri di waktu yang hampir bersamaan, tetapi juga mati di waktu yang hampir bersamaan pula. Pada tahun 2001, kedua perusahaan ini bangkrut. Pemicu kebangkrutan Benz dan Floss adalah fenomena .com bubble bust di Amerika yang terjadi pada awal tahun 2000-an. Seluruh saham mereka anjlok dan pada akhirnya kehabisan uang. Dilansir oleh CNET, Benz sendiri dinyatakan sebagai perusahaan yang terkena dampak paling parah dari fenomena .com bubble bust. Baik, hanya itu saja informasi dari sejarah dunia cryptocurrency. Buat informasi lebih lanjut, kita akan kembali lagi berjumpa dalam video-video selanjutnya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.